diri untuk mengajar mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar? Nah, sebetulnya di sekolah dasar ini di sini tidak ada guru bidang bahasa Inggris. Sebetulnya mungkin kalau misalnya guru SD karena bahasa Inggrisnya juga masih dasar, sebetulnya masuknya mungkin ke kewajiban wali kelas gitu kan. Jadi kalau misalnya sudah jadi wali kelas mah yang mau tidak mau gitu ya, mempersiapkan dirinya dengan melihat kurikulumnya, melihat ATP-nya gitu ya, apa saja yang harus disampaikan. Kita juga kan setidaknya kalau udah ada di sana mempersiapkan diri dong, masa nih mau ngajar bahasa Inggris tapi guna ke apa gitu. Jadi yang pertama melihat kurikulumnya, melihat bahan ajarnya, kemudian kita mencari metode yang sesuai nih dengan karakteristik anak-anak di sekolah. Itulah yang disiapkan. Apa tantangan utama dalam mengajar anak-anak di tingkat dasar dan bagaimana Anda menghadapinya? Tantangan di tingkat dasar mungkin menghadapi berbagai macam karakter peserta didik ya. Kan mereka berasal dari latar belakang yang bermacam-macam gitu ya, kebiasaan di keluarga gitu ya yang bermacam-macam. Mungkin tantangannya di mana dia guru bisa membuat mereka menjadi satu di sekolah gitu, sampai bisa mengikuti mengikuti pembelajaran yang kita berikan ya. Sebuah keberhasilan ketika sebuah kebahagiaan tersendiri juga ketika anak-anak bisa berhasil mengikuti pelajaran kita gitu. Itulah tantangannya. Jadi dari karakter anak-anak yang berlatar belakang berbeda-beda. Selanjutnya, apa yang Anda anggap sebagai pencapaian terbesar dalam pengalaman mengajar atau praktik mengajar yang telah dilakukan? Pencapaian terbesar itu tadi ketika anak-anak berhasil mengikuti pembelajaran, paham apa yang kita ajarkan di kelas. Terus ketika kita misalnya melatih anak-anak ketika lomba dan pada akhirnya juara gitu, bisa ke tingkat kabupaten, apalagi semoga bisa sampai ke provinsi, itu pencapaian yang paling baiklah untuk semua guru seperti itu. Apa yang dilakukan agar program pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar berjalan dengan baik? Upaya yang dilakukan mungkin seperti terus berupaya agar pembelajaran di kelas tetap menyenangkan gitu, karena kan bahasa Inggris asing untuk anak-anak gitu ya. Dengan cara yang pertama sesuai dengan kurikulum dulu gitu kan ya. Yang selanjutnya kita menghadirkan mengupayakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas dengan pemilihan media gitu kan, dengan pemilihan metode gitu di kelas untuk anak-anak gitu. Karena bahasa Inggris kalau tidak seperti itu anak-anak kan lebih asing gitu aja gitu. Pemilihan itu juga untuk memotivasi anak-anak. Memotivasi anak-anak juga biar senang. Kalau gaya belajar anak-anak itu seperti apa Ibu? Kalau gaya belajar anak-anak beragam ya, tidak sama. Ada yang visual, ada yang auditori, ada yang macam-macam. Semua gaya belajar di setiap kelas tuh ada gitu macam-macam. Selanjutnya, upaya untuk membuat pembelajaran bahasa Inggris itu selalu menyenangkan bagi para anak-anak. Kalau misalnya ibu kadang-kadang kan bahasa Inggris tidak seperti pelajaran yang lainnya bisa baca dari buku gitu. Kalau mereka tidak mengerti, kadang-kadang dibuatkan dengan penyampaiannya melalui lagu gitu. Jadi yang mudah cepat mereka hafal gitu. Terus kadang-kadang juga ada gambar, ada sesekali kita membawa laptop ke sekolah gitu, mereka biar nonton gitu. Karena dengan mendengarkan itu lebih ini gitu kan, berudak nyanyi mana yang cepat gitu ya. Jadi kadang-kadang seperti pengenalan hewan gitu, itu kan lebih cepat diserap oleh anak-anak lewat lagu gitu ya. Kalau untuk pemilihan dan penggunaan bahan ajar yang digunakan sejauh ini yang ada di sekolah hanya buku mungkin yang selengkapnya seperti lembar kerja itu kan sekarang banyak di internet ya, kadang-kadang ibu ngeprint sendiri gitu. Kalau yang ada di sekolah ya buku gitu. Oke Bu, untuk pertanyaan terakhirnya itu
apa suka dan duka ibu, kesan-kesan ibu selama mengajar bahasa Inggris? Suka dukanya mah ya sukanya ketika mereka memahami gitu ya, itu kan ya mah Sebuah pencapaian. pencapaian yang kita upayakan, alhamdulillah berhasil gitu, itu sukanya. Terus kalau dukanya mah ya itulah kan anak-anak mah kadang-kadang dihadapkan gitu ya karena bahasa Inggris dan bahasa asing gitu, tapi kan bagaimana caranya kita membuat mereka tuh semangat bahwa bahasa Inggris itu bukan cuma jangan atau bu diajar bahasa Inggris kan ya. Di samping itu jauh ke depan kan mungkin salah satu dari mereka ada yang berhasil nanti dengan menguasai bahasa Inggris kan dasarnya ada di SD gitu. Dukanya lah gitu kan, yang penting balik lagi ke karakter anaknya yang macam-macam gitu. Iya. Gitu lah, Neng di SD mah ada masih seperti itu pembelajaran. Tapi alhamdulillah tetap ikut kurikulum yang berlaku, tetap dengan aturan lah, tapi diupayakan bagaimana caranya biar bahasa Inggris di SD itu tetap menyenangkan, tetap menjadi anak-anak kan menjadi semangat gitu ya. Karena banyak juga anak-anak yang kayak buat apa sih belajar bahasa Inggris? Ini kan kadang-kadang ada yang lucu, bu jangan tuh belajar bahasa Inggris gitu. Tapi kan ketika kita kasih motivasi, siapa tahu nanti mah ada yang kerjanya di luar negeri kan, salah satu syaratnya kan bahasa Inggris gitu. Kadang-kadang ibu suka bawa kisah gitu, berkisah. Jadi teman-teman dapat kita simpulkan bahwasannya pembelajaran bahasa Inggris di SD itu masih berjalan dengan baik. Meskipun pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar masih di tahap pengenalan, tapi tetap sesuai dan dengan kurikulum. Juga metode dan teknik yang digunakan juga sesuai dengan karakteristik para peserta didik, seperti itu. Terima kasih, Bu. Sama sukses